dan lagi jadi omongan di praktisi marketing gitu ya, di para marketer. Dulu pas 2021 mungkin kayak belum terlalu kelihatan, tapi sekarang kita dengan jelas bisa melihat itu kayak gitu. Coldplay mereka harus punya NFT-nya dulu untuk punya akses, jadi nggak perlu nge-war lagi gitu. Dan guys, welcome back to YouTube Foswire yang udah lama kita nggak bikin video. Udah berapa lama nih? Gak tahu udah lama banget. 2020 sekian. 2002 purba ya. Tapi nggak apa, tahun 2024 ini kita mulai dengan produktivitas baru gitu. Jadi kita mau ngembangin channel ini dengan ilmu-ilmu marketing ya, branding ya. Seperti dengan apa yang menjadi visi kita selalu gitu. Gimana kita bisa bantu teman-teman untuk lebih paham soal marketing. Ya gak? Asik. Oke. Sekarang apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang baru nih. Belum lama ya, baru lama launching dan lagi jadi omongan di praktisi marketing gitu ya, di para marketers, yaitu marketing 6.0. Marketing 6.0. Yes. Oke. Sebelum mungkin kita ngomongin marketing 6.0 ya. Kayaknya kan trendy banget gitu ya. Paling kita bisa mungkin recap review dulu kali ya. Karena kenapa bisa marketing sampai 6.0 gitu? Apakah dia kayak Iron Man, ada Mark 1, Mark 2, Mark 3 atau gimana gitu? Quick recap aja lah gitu. Recap sedikit ya. Jadi dimulai dari era 1.0 ketika marketing itu ngomongin tentang produknya. Produk gua paling hebat, paling sempurna buat lo gitu ya. Gua bikin apa, gua promosiin tuh. Si 1.0. Fokusnya produk kata kuncinya. Nah, di era berikutnya marketing ini berevolusi nih ke 2.0 di mana untuk mempromosikan atau bahkan menciptakan sebuah produk, produsen ini udah mulai atau suka mendengarkan masukan dulu nih atau kebutuhan dari konsumennya. Jadi lebih mempersempit lagi audiensnya ini siapa, nyari tahu lo butuhnya apa dan sebagainya, didengarkan, kemudian disampaikanlah pesan itu gitu di produk melalui produknya. Jadi fokusnya tuh udah ke audiens ya, konsumennya, dan tidak lagi menjadi produk yang hebat buat semua orang, tapi tidak sempurna, tapi cocok buat lo, buat si konsumennya. Ini tuh Apple nggak sih? Apple lagi nggak? Bukan. Ini sebenarnya simpelnya, bahkan ya nggak usah jauh-jauh, sesimpel lo mau bikin sampo gitu ya. Kalau 1.0 lo ngomongin sampo lo, misalkan lo menciptakan sebuah sampo nih, yakin bisa membersihkan rambutnya orang gitu ya, rambut konsumen. Nah ketika 2.0, ketika lo ngasih survei, ternyata orang itu bukan cuma butuh sampo yang bisa ngebersihin aja, tapi yang bikin wangi juga misalnya. Akhirnya lo menciptakan itu dan mengkomunikasikan itu udah bisa dibilang 2.0 sebenarnya. Jadi ada kebutuhannya, dan ya kalau Apple tadi itu lebih bukan cuma sekedar kebutuhan sih, tapi ada emosinya juga. Itu udah lebih ini lagi sebenarnya. Nah kalau yang ketiga itu kita udah ngomongin di atas lagi nih, beyond product, beyond audience, itu udah ke value ngomonginnya. Nilai-nilai, sustainability, lingkungan, sosial. Jadi ketika lo mempromosikan sebuah produk, lo udah ngomongin apa sih kontribusi atau kebaikan lo buat dunia gitu. Kenapa? Karena adanya kecenderungan saat itu ya, ketika buku itu atau si konsep ini ditelurkan gitu, orang-orang itu memilih produk bukan cuma berdasarkan ini produk bagus apa enggak, bisa memenuhi kebutuhan gua apa enggak, tapi udah ada satu lagi nih, gua punya concern, punya value ke satu hal, misalkan lingkungan. Ini produk juga ngomongin lingkungan nih, wah match-nya sama gue. Jadi kayak ada nilai-nilai yang di atas pemenuhan kebutuhan gue gitu. Apple. Ini kalau yang lebih jelas ya, gue nggak tahu soalnya. Bukan. Kalau yang jelas banget sih Body Shop. Ya, ketika ini lagi-lagi tadi shampoo, contohnya nih shampoo juga nih, ada shampoo-nya gitu ya. Ketika lo ngomongin shampoo, nggak cuma tadi ngebersihin, nggak cuma bikin rambut lo wangi, tapi juga lo berkontribusi nih buat lingkungan kayak gitu. Atau bahkan dalam pembuatannya lo bisa membantu sekelompok orang di benua mana kayak gitu loh. Berarti kayak ada social impact-nya. Social impact. Bahkan lo kalau jadi membernya Body Shop, kalau nggak salah sebutannya tuh kayak high beauty activist gitu. Jadi mereka menempatkan si konsumernya bahkan sebagai hero, orang yang kayak gitu. Oke, lanjut. Marketing 4.0 gitu. Karena itu 3.0 tuh tahun berapa berarti ya? Itu di konsepnya itu sendiri muncul tahun 2010.
Walaupun sebenarnya gejala-gejalanya atau kayak penerapannya body shop tadi itu sebelum itu, tapi dirangkum oleh Pak Philip Kotler, Pak Hermawan Kertajaya sama Pak Iwan Setiawan tuh tahun 2010 lewat bukunya Marketing 3.0. Oke. Lanjut marketing 4.0. 4.0 kita udah ngomongin bukan lagi sebatas pesan gitu ya, udah di atas pesan nih. Itu biasanya lebih banyak karena ke arah gini, perkembangan teknologi, sosial media khususnya, digital yang membuat orang-orang tuh sudah lebih familiar dengan digital marketing gitu ya. Dan teknologi maksudnya mempengaruhi bagaimana cara orang itu memiliki pengalaman. Pengalaman itu maksudnya mengetahui brandnya, belanja dan sebagainya lah. Itu dipengaruhi sekali oleh teknologi di era 2010-an lah ya. 2015-an, 13, 14, 15 gitu ya. Ya, sekitar itu. Ketika orang membeli sebuah barang itu tuh udah omni channel gitu ya. Pengalamannya tuh ada digital, ada online dan offline, dan bukan sebatas ada online dan offline. Tapi orang itu bisa omni itu seamless gitu ya, melakukan sebuah pembelian tapi melalui jalur online dan offline yang seamless. Ini mungkin agak ini ya kalau ngomongin konsep, tapi contoh paling gampang adalah lo kalau mau beli sepatu nih, ada orang yang ngeliat dulu di online, tapi kemudian dia nyobain di toko fisik, belanjanya di toko fisik, gitu ya. Tapi ada juga sebaliknya, ada orang yang lihat-lihat dulu di Online. di offline-nya, toko fisiknya, terus dia lihat di online-nya. Ternyata dia lebih suka ataupun ya mungkin ada promo dan sebagainya ya, belanja di online. Jadi kata kuncinya adalah online and offline, gitu ya. Bukan lagi bukan lagi ada multi channel, tapi udah omni channel nih. Orang itu membeli sebuah produk itu memiliki pengalaman online dan offline, jadi keduanya. Berarti kalau dulu tuh kan ya tipikal orang kalau belanja ya kalau nggak di online, kalau nggak di offline gitu kan. Apalagi rata-rata dulu tuh tahun 2010-an itu kan sosial media belum begitu masif ya. Kalau kita look back kan 2000 berapa ya? Lu kapan pertama kali kenal Instagram? Pertama kali kenal Instagram 2012 kan. Berarti kan itu masih di era marketing 3.0 itu kan ya. Masih transisi, masih awal baru-baru banget tuh. Apalagi kalau kita ngomong Instagram dulu masih cuma buat foto doang. Ya, betul banget. Kayak belum ada orang yang spesifik jualan gak sih? Iya kan ya. Benar-benar cuma buat foto ya. Buat foto dengan filter-filter Instagram zaman dulu tuh. Yang ungu-ungu, yang oren-oren ya kan. Yang udah di archive semuanya. Tapi kita dulu nggak itu keren ya. Ya. Tapi itu akhirnya pengalaman omni channel itu yang sekarang pun kalau kita ngomongin tentang marketers gitu ya, mereka udah selalu nyebut omni channel. Jadi kayak terminologi keren yang buat mereka tuh ya strategi marketing lu tuh harus omni channel kayak gitu. Padahal belum tentu yang lakukan mereka omni channel nggak sih? Belum tentu. Bisa jadi cuma multi channel aja. Bisa jadi lo menjual satu barang ya, produk lo gitu ya. Jamu misalnya. Lo menjual jamunya secara online di e-commerce dan offline di toko fisik. Udah stop gitu. Itu multi channel. Multi channel gitu ya. Di mana-mana. Lo ngomong mau ada di toko A, toko B, toko online, toko segala macam, ya tetap aja itu multi channel. Sebenarnya gitu. Berarti banyak orang salah kaprah. Ya kan sekedar kayak gue punya toko online sama gue punya toko fisik. Itu bukan omni channel. Itu baru multi channel. Nah, kalau omni channel lo membiarkan konsumen lo memiliki pengalaman yang terintegrasi, seamless gitu ya. Contoh ya, gue naik kereta gitu ya, fisik gue ya hadir gitu kan naik kereta, terus gue buka sosmed di kereta, gue melihat sebuah iklan, gitu, dapatkan promo kopi kenangan misalnya ya, gitu kan. Dari situ ada promonya, tapi yaudahlah, gue cuma tahu aja. Pas gue pas lagi selesai masukin handphone ke kantong, gue ngelihat duduk aja gitu, ngelihat di depan gue ternyata ada iklannya nih, iklan kopi kenangan lagi gitu. Katanya kalau lo scan ini
itu ke download aplikasinya, ke download, lu masukin kode promonya di situ, nanti lu bisa dapat promo juga nih di kopi kenangan. Yaudah, gua keluarin handphone gua scan gitu ya. Di situ terus gue udah masukin kode promonya, gue baca-baca, oh yaudah gue langsung pesen. Contohnya di situ ya, gue pesen kopinya di kereta, berat, gue nyampe stasiun tujuan, gue ambil tuh si kopinya di apa namanya outletnya. Yang kebetulan ada di stasiun itu. Oke. Nah, tapi udah keburu dingin belum? Karena udah lama tuh kayaknya. ceritanya udah deket lah. Oh ya, oke. Gue bayangkan itu adalah sebuah jalur yang gue lalui. Betapa apa ya namanya, seamlessnya jadi gitu kayak ya, efisien gitu, lu bisa order tanpa harus nunggu ke sana. Dan di era sekarang ya mungkin kalau orang Jakarta hustle banget gitu, itu bakal helpful banget ya. Betul. Jadi memberikan experience yang ya online to offline tetap sejalur gitu, bukan sendiri-sendiri. Ya, oke. Dan kalau lihat ya tadi ya, dari mulai gua tahu kan kita di marketing selalu familiar tuh dengan aware, appeal, ask, act, advocate gitu ya, selalu aware dengan itu. Itu tadi gue melalui itu sebenarnya, tapi ada yang di online, ada yang di offline, tapi satu journey gitu. Sampai akhirnya ke actionnya. Oke. Dan itu sebenarnya strategi selalu kita implementasikan juga kan, dibuat setiap strategi marketing buat klien-klien gitu, gimana kita memberikan experience yang itu seamless juga gitu, karena ya kalau masih berjalan sendiri-sendiri ya nggak efektif lah ya zaman sekarang ini kan. Ini orang tuh udah apa ya, kalau zaman dulu ya multi channel, mungkin karena ada orang yang sukanya jadi gue sukanya offline aja, atau gue sukanya gue lebih maunya online aja. Tapi ya udah orang tuh jam makin kesini makin kayak bukan susah tapi suka untuk tidak membeda-bedakan antara pengalaman yang gue dapat secara online dan online gitu. Jadi kayak sama aja gitu. Garisnya tuh tipis sekali antara online sama offline. Oke. Lanjut, ketika tadi kita ngomong marketing 4.0 gitu kan, berarti kan next berarti 5.0. Nah apa yang beda dari 4.0 ke 5.0? Karena kalau kita lihat 4.0 ini udah mengincludekan teknologi, ya kan? Nah apa yang terjadi di 5.0? Di 5.0 itu teknologi semakin berkembang, semakin maju. Jadi kata kuncinya technology for humanity. Ini lebih dalamnya lagi, kalau dikulik ya, marketing 5.0 ini lebih mengarah ke AI sebenarnya, AI driven. I see. Jadi dulu tahun 2000 berapa ya? Ini keluar 2021 kalau nggak salah ya. Kita ngomongin marketing 5.0 AI gitu ya buat marketing. Kalau orang biasa kayak gua gitu ya, waktu itu apa sih maksudnya kayak gitu ya? Oh dikasih contoh nih. Ternyata bukan satu hal yang baru banget sebenarnya. Memang udah ada yang menerapkannya. Tapi waktu itu belum luas. Kita belum kebayang tuh kayak gimana. Tapi teman-teman bisa lihat, nanti mungkin bisa diputerin sedikit ya di sini. Ada contohnya sebelum si konsep ini bertelur gitu ya, 5.0 ini udah ada yang menerapkan si iklannya Lexus yang dia pakai AI buat bikin skrip, kemudian direalisasikan oleh sutradara pemenang penghargaan, jadilah iklan si Lexus ini. Itu dulu waktu itu kita masih kayak wow bisa ya kayak gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang teman-teman semuanya, jangankan iklan, bikin konten aja kita bisa kayak gitu. Betul. Jadi tuh dulu pas 2021 mungkin kayak belum terlalu kelihatan, tapi sekarang kita dengan jelas bisa melihat itu kayak gitu. Memang udah kalau kita ngeliat sekarang AI itu terutama apa ya 2022, 2023 gitu, AI itu udah jadi bagian dari perjalanan kreatif ya. Kayak kita udah banyak banget sering bahas tentang AI tools yang bisa membantu kalian kayak gitu. Terutama nggak cuma buat konten kreator, tapi buat para brand juga. Karena sekarang kan dituntutnya kita bergerak sangat cepat dan dinamis kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya belum tahu ya follow lah Instagramnya Foursquare. Sering banget kita ngasih tahu tips-tips dan tools-tools AI apa yang berguna buat kita semua. Apaan kita pun kita menggunakan AI dalam implementasi production konten kita supaya bisa lebih efisien kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin banyak ya tentang 5.0 gitu. Sekarang apa sih yang bikin beda gitu? Kalau tadi 5.0 itu kita banyak ngomongin tentang AI, ya kan? Marketing dengan AI. Sekarang apa yang menjadi touch point pembeda antara 5.0 dan 6.0? Keyword dari 6.0 itu kan adalah immersive ya. Dan dia menghadirkan satu keyword lagi, experience. Jadi immersive experience sebenarnya. Si immersive experience ini sebenarnya kalau mau difokusin lagi, dibagi lagi tuh ada 3 poin besar lah, fokus besar. Yang pertama disebutnya dengan multisensory marketing.
Itu nanti kita ngomongin ada elemen-elemennya multisensor segala macam, panca indera segala macam. Yang kedua itu ada yang namanya spatial marketing. Itu adalah nanti kalau kita kuliti itu online, pengalaman online yang ke offline tadi. Itu yang kedua, spatial. Dan yang ketiga adalah metaverse marketing. Itu pengalaman yang offline masuk ke online. Atau ada di dalam online gitu ya. Dan 6.0 itu menghadirkan experience tersebut. Nggak harus tiga-tiganya gitu ya. Cuma experience itulah yang dihadirkan. Multisensory atau online in offline atau offline in online. Kita coba dulu yang pertama ya. Multisensory marketing atau immersive ini dia punya 5 elemen gitu ya. Ada frictionless experience, kemudian dia ada juga multisensory experience, ada interaktif, partisipatif, dan juga ada storytelling. Contoh gampangnya, pesan tiket konser atau datang ke konser, gitu ya. Kita ke konser Coldplay kemarin, dari awal pesannya itu diciptakan sesuatu yang frictionless. Lo nggak harus capek-capek ngantri dan sebagainya. Tapi harus nge-war. Ya, tapi harus nge-war sih. Cuma nanti mungkin kedepannya akan lebih ada sesuatu yang inovasi yang membuat ini lebih frictionless lagi gitu ya. Tapi kira-kira begitu. Nggak harus yang capek-capek dan sebagainya. Kemudian lo datang ke konsernya multisensori tuh, ya kan? Ya nggak harus 5 panca inderanya sih gitu ya. Nggak harus semuanya. Cuma 70% lah dari indera kita itu dimanjakan. Visual, pendengaran, penciuman gitu ya. Atau dua lagi kan rasa atau perabahan itu nanti bisa diterapkan semuanya bagus, tapi kalaupun enggak ya 70% ya cukup juga gitu. Kemudian tadi lo dalam konser gitu ya, kita ada juga poin namanya tadi interaktif gitu ya. Atau partisipatif dulu. Partisipatif berarti kan lo kita bisa nyanyi tuh di konsernya gitu kan. Bahkan si artisnya diem, kita yang berpartisipasi penuh ya. Nyanyi gitu kan. Ada lagi interaktif. Si penyedia jasa gitu ya, tanda kutip kalau konser berarti kan si Chris Martin-nya gitu. Dia mengundang nih audiens buat naik ke atas panggung, ngobrol-ngobrol, nyanyi bareng dan sebagainya, interaktif kan. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah komponen yang sangat-sangat penting gitu ya. Itu adalah si storytellingnya tadi ya. Konser nggak cuma konser sekarang gitu kan, tapi ada pengemasan ceritanya yang dikemas dengan apa ya, luar biasa gitu, apik gitu. Kayak lo konser tapi ada si gelang-gelangan itulah, yang di Jepang berapa persen, di Australia berapa persen, Jakarta berapa persen nih kayak gitu kan. Itu kan semua storytelling kayak gitu. Jadi konser lo bukan hanya menghadirkan experience lo ketemu idola, tapi ya ada ceritanya dan sebagainya. Iya gitu. Betul. Kalau benar tadi konser Coldplay itu menurut gue contoh yang sangat konkret dan memang kalau kita look back dari pembahasan kita, Coldplay kan juga mengusung tema sustainability ya kan, yang ada floornya kalau salah floor kinetic, kalau lu lompat-lompat gitu itu ngasih sesuatu, ngasih impact, jadi partisipatifnya dapat, interaktifnya dapat ya kan, kemudian visualnya kita dimanjain, kualitas lagunya oke semua, emang bener itu menurut gua itu seru sih. Dan tadi sempat lu ngomong metaverse, gue jadi kepikiran lagi. Kalau narasi metaverse itu kan di tahun berapa sih? 2021 ya. Ya kan waktu sampai Facebook aja ngerubah namanya jadi Meta ya kan. Dan karena kripto turun, ya narasi itu turun lagi gitu. Tapi dengan adanya tren ke depan 6.0 yang udah ngomong tentang metaverse dan experience online in offline in online gitu, dan bukan nggak mungkin, artinya ya industri metaverse itu akan makin berkembang gitu. Dan mungkin banyak yang salah kaprah bahwa metaverse itu kita hidup dalam dunia online benar-benar, tapi kan sebenarnya nggak seperti itu ya. Ya, jadi gue melanjutkan sedikit ya. Tadi kan kita ada 3 fokus nih kan, kalau masih ingat tadi teman-teman ya. Yang pertama adalah tadi si multisensory, multisensory marketing yang panca indera tadi, yang immersive. Yang kedua itu adalah si spasial kan. Ini online, in offline. Tadi kita bahas. Implementasi udah kelihatan, yaitu mesin MACD yang pakai mesin gitu kan. Itu yang baru basic. Kita nggak tahu kedepannya. Bisa jadi lo mau beli, kalau sekarang udah kelihatan juga, lo mau beli sesuatu nih, beli make up gitu ya, L'Oreal kalau nggak salah juga kan punya tuh, atau Sephora gitu ya, lo tanpa harus beli dulu, apa ya, bisa experience.
ini kali TikTok di layar. filter kayak rambut kayak gitu-gitu, yang ya, hair ya. color Cuma gitu-gitu ini nggak sih? Ya, cuma ini mungkin yang lebih advance lah. Iya, Kayak gitu kan. iya. Atau baju gitu ya. Lo mau beli ke toko baju terus lo tanpa harus, lo di ruang ganti sih ya, di ruang ganti, tapi tanpa harus mencoba bener-bener. Lo tinggal swipe gitu ya. Iya. Cocok, nggak cocok gitu. Itu kan juga penerapan dari si apa namanya online in offline ini ya, spasial gitu. Nah yang ketiga nih, baru nih kita ngebahas yang tadi lu singgung gitu ya, metaverse gitu kan. Ini kan offline in online gitu ya. Kalau di marketing emang udah kelihatan penerapannya kan, apalagi waktu tadi lu bilang ya narasinya naik gitu ya. Orang-orang berlomba membuat sesuatu yang bagaimana nih penerapannya sampai yang paling simpel kita lihat contohnya pameran KPR ya kan, waktu pandemi itu kita menjadi ada avatarnya masuk ke situs, nanti bisa bertanya-tanya ke customer service bank-banknya tapi di situ gitu kan. Nah, itu yang baru kelihatan gitu. Nah cuma kan kita nggak tahu nih kedepannya bisa jadi ada pengembangan yang apa ya, yang mungkin sekarang belum kepikiran, tapi nanti ke depan tuh kayak oh ini loh maksudnya gitu. Pikiran liar lu kayak gimana? Yang imajinasi paling liar gitu yang bisa dibayangkan. Oke. Ini buat tiga-tiganya mungkin ya. Satu, yang si imersif. Kalau tadi yang kita udah kelihatan adalah konser, tapi bisa jadi ya kalau gue mikirnya kita ke kafe, kita mesen matcha latte misalnya ya. Ketika lu minum matcha latte-nya, bayangkan gitu ya, tiba-tiba sekeliling lu ada bunga sakuranya gitu ya, berguguran gitu. Tiba-tiba ada musik Jepangnya gitu ya, pendengaran lu tiba-tiba visual lu menjadi seperti di Jepang kayak gitu ya. Sambil lu merasakan si indera perasa lu merasakan si matcha latte-nya. Jadi segitu imersifnya gitu. Ya kan? Penerapannya gimana? Ya gue belum tahu. Bisa jadi ya, kan kita jadi nanti kalau ketika 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru kelihatan. Maksudnya begini. Bisa aja emang ada ruangan khususnya misalnya. Atau bisa aja udah tahu kan Apple Vision Pro ya. Jadi sambil minum matcha kita pakai itu gitu. Betul. Ya. Jadi kayak experience-nya benar make sense. Bisa jadi. Iya. Ya simpelnya kayak di iklan-iklan TV. Kalau di iklan TV lo ngelihat orang minum teh gitu ya, minum teh kemasan, tiba-tiba dia menjadi berada di pegunungan teh. Itu kan iklan. Tapi bisa jadi nanti lo next lo merasakan. Beneran kayak gitu marketingnya. Ketika lo minum teh, lo merasakan yang emang ada panca indera lo ada di pegunungan teh kayak gitu. Itu buat yang pertama gitu ya. Yang kedua si apa tadi, online in offline. Ya bayangan gue tadi ya, apa namanya, orang ke toko baju gitu ya, dia nggak hanya apa ya, di di ruang ganti dia dengan mudah bisa mengganti bajunya dan bahkan digabungin sama yang pertama tadi. Ya kan, ketika lo mengganti baju yang koleksi musim dingin gitu ya, bisa jadi lo tahu penampakannya dulu kayak gimana, bagus apa enggak, tapi lo merasakan pengalamannya juga digabungin sama yang pertama. Tiba-tiba lo merasakan oh beginilah kalau gua beli ini angetnya segini ya. Angetnya segini ya. Ketika gua di Jepang pemandangannya akan kayak gini, gua menjadi seperti ini kelihatannya, dan yang gua rasakan tuh kayak begini, tetap hangat kayak gitu. Hal-hal yang mungkin kalau kita mikir nggak halu itu, tapi kita nggak pernah tahu teknologi bakal dibawa kemana gitu ya. Karena kalau kita ngeliat sekarang yang kalau masih nonton ikutin nggak project-project kripto gitu, itu udah ngarah ke sana sih. Ya makin lama makin keren sih, dan menurut gua sangat make sense gitu. Even mungkin beli tiket Coldplay, mereka harus punya NFT-nya dulu untuk punya akses, jadi nggak perlu nge-war lagi gitu. Dan masuk blockchain kan nggak perlu waiting time ya, nggak perlu war lagi kan ya, dan make sense banget. Oke. Gitu. Seru sih menurut gua, kayak ini halu-halu yang bisa terjadi gitu ya. Ini tanggal apa? 17 Januari ya. 17 Januari ya, kalian catat ya. Kalau kejadian we have been predicting. Dan kalau terakhir ngomongin offline in online yang ketiga gitu kan. Itu gua kebayangnya ini sih kayak sama hal yang udah kita lakukan kalau teman-teman yang suka main Roblox, mungkin Minecraft gitu ya, atau mungkin Ragnarok deh. Itu kan kita living in online tapi as offline. Ya nggak sih? Kita bisa interaksi
Yes. Ada avatarnya, kita ganti-ganti kostum, ganti-ganti semua segala macam. Seakan kita hidup di situ dan bisa interaksi ngobrol secara real time kayak gitu. Iya kan? Yes. Itu sangat mungkin ya. Menurut gua sekarang kan tadi ya ada avatarnya, ganti-ganti kostum segala macam. Jadi kan bisa jadi nextnya brand itu nggak cuma jualan di online, tapi di metaverse dong. Jadi ketika tahu ya kemarin anak-anak kecil banyak yang demo membela Palestina tapi di Roblox ya kan? Iya. Itu ada aktivitas offline. Nah, nextnya ketika anak-anak ini besar, siapa tahu kan mereka juga melakukan hal itu semua di online beneran gitu. Dari mulai meeting, hangout, demo dan sebagainya, dan mereka membutuhkan pakaian yang berbeda-beda untuk avatarnya di metaverse. Dan brand bisa jualan di situ. Kalau si Uniqlo bisa aja dia jualan ya buat avatar gitu kan, bukan cuma barang asli tapi ya emang collectible items yang beneran bisa dijual di metaverse itu. Itu yang pertama. Maksud contoh pertama. Contoh gila lagi yang kedua gitu ya. Yang gue kebayang aja tapi gue belum tahu sih jadi apa enggak. Kita harus berpikir ke depan jauh ke depan. Halo aja dulu. Halo kita. Tadi adalah ketika brand jualan di metaverse tapi konteksnya jualannya ya buat keperluan metaverse juga, ya kan buat avatar gitu kan, atau collectible items lah. Tapi bayangin, lu juga bisa jualan beneran, tapi di metaverse, gitu ya. Tapi menghadirkan pengalaman yang tipis antara si online sama offline ini. Contohnya, kita tadi mau beli baju beneran gitu ya, baju di metaverse gitu ya, ya katakanlah di Roblox gitu ya. Misalkan anak-anak beli baju di Roblox. Ketika kita beli, ada tokonya gitu ya di Roblox. Ketika kita beli, ada pilihannya, lo beli buat avatar lo atau buat lo beneran misalnya. Contoh ya. Oh buat beneran. Ketika beli buat beneran, bayangin misalnya sekarang kan udah ada nih, tahu Ball-E nggak? Ball-E, produk terbaru Samsung. Yang bola-bola itu yang kayak Wall-E ya, tapi dia Ball-E kayak bola. Dia bisa ngasih makan hewan peliharaan, bisa jadi bikin rumah jadi smart home dan bisa memancarkan proyektor gitu ya ke tembok gitu. Bayangkan itu misalkan sudah menjadi atau alat semacam itu menjadi sangat familiar di rumah gitu ya. Ketika tadi lo mesen di metaverse tadi gitu ya, baju, tiba-tiba alat kita ini memproyeksikan si bajunya di tembok rumah kita dan kita tinggal berdiri di depannya dan kelihatan pas apa enggak ukurannya, bajunya segala macam, experience-nya. Bayangin kayak gitu dan kita tinggal klik dan itu semua datang. Terus tinggal dikirim dari toko fisik ke fisik rumah kita. Gitu. Tetap seamless. Keren sih. Kalau menurut tuh kira-kira ya kalau misalnya ada klien yang nanya, gue pengen nih, gue jadi brand yang pertama kali mengimplementasikan marketing 6.0 di brand gue gitu. Apa kira-kira saran yang akan lu berikan kepada mereka? Budgetnya berapa? Balik ujung-ujungnya duit. Ya ujung-ujungnya duit sih. Ya pertama budget ya. Tentu ya, pasti karena gue sementara ini ya, karena kan gini. Tadi ya kayak lo bilang, tadi lo bilang nggak ya? Apa tadi di luar kamera nih? AI itu kan dulu kita kelihatnya kayak mahal gitu kan. Tapi kan sekarang kita bisa ngelihat bahwa banyak tools-tools segala macam gitu. Siapa juga bisa pakai gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang 6.0 ini kan kalau mau terapkan ya masih lumayan mahal lagi. Apalagi yang masih early adopter banget ya. Yes gitu. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau terlepas dari budget, yang bakal gua tanyakan ya basicnya dulu udah terpenuhi atau belum. Maksud gua adalah tadi ya USP produk lo dulu, konsumen lo tadi dulu, value tadi dulu, itu semua udah terpenuhi atau belum. Terus selama ini lo konsumen lo udah melalui omnichannel yang seamless dulu atau belum dan sebagainya. Ketika udah terpenuhi ya, baru lu buat apa nih? Mau keren-kerenan doang? Keren-kerenan gitu ya? Atau apa? Menghadirkan pengalaman buat audiens lu, dan kenapa lu mau menghadirkan pengalaman itu gitu ya? Atau lu sebenarnya mau memberikan solusi atas pain points-nya audiens lu? Ya paling simpel
gua tahu audiens gua nggak suka ngantri, jadi ya gua tadi ya apa alat pesan di restoran dan sebagainya itu gitu. Atau apa gitu yang mau membuat lu kesana gitu. Yeah. Karena itu akan mempengaruhi tadi ya banyak marketing 6.0 itu lu mau yang mana. Lebih pas buat yang mana kayak gitu sih. Karena pada akhirnya sebenarnya journey marketing itu akan tetap mulai dari 1,0, 2,0, atau prosesnya itu akan mulai dari funnel marketing 5A itu kan. Kita tetap nggak bisa skip gitu. Kalau misalnya lu masih dalam konteks multi channel marketing, tetap lu pasti harus lewatin omni channel dulu, harus membiasakan audiensnya dulu kan. Kalau kita langsung lompat yang jauh, audiensnya nggak siap, akhirnya jadi waste of budget juga kayak gitu. Jadi penting buat teman-teman di brand gitu yang juga paham di mana sih fase kalian saat ini, produknya, brandnya gitu. Karena kita juga sering ketemu ya klien-klien yang mungkin brandnya ya masih STD kayak gitu, nggak punya, belum tahu USP-nya apa gitu. Sebagai marketer pun pasti kita akan kesulitan untuk ngangkat kan. Karena pada akhirnya ya semua brand, produk dan jasa itulah yang jadi prioritas nomor 1. Marketing itu kan bagaimana cara kita mengamplifikasi itu kan gitu. Oke, terakhir kalau misalnya kita udah ngomongin tentang bisnis baru tadi ya, itu bisnis harus paham dulu journey-nya seperti apa gitu. Kata-kata terakhir dari lu soal marketing 6.0 ini. Oke. Tentang marketing 6.0 ya. Cuman gue sedikit mengutip lah ya dari pembuatnya juga gitu ya. Tapi gue setuju gitu dengan beliau. Tadi kan kita ngebahas ya masa depan ada di siapa. Untuk sementara ini yang kelihatan adalah di Gen Z dan di Alpha. Kita udah tahu nih mereka sebegitu tech savvy-nya, segitu eratnya. Lahir Savia udah video callan dengan neneknya dan sebagainya gitu. Udah sangat akrab sekali dengan teknologi. Udah bisa mesen Gojek sendiri dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita percaya bahwa masa depan itu memang ada di mereka, artinya kita percaya bahwa untuk mendapatkan masa depan, ya bagaimana nih behavior mereka dan apa yang bisa kita buat untuk mengakomodir itu. Dan marketing 6.0 adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengambil atau untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sesuai dengan perilaku mereka sebenarnya. Oke. Jadi sooner or later semua brand harus dinamis, ya kan? Harus peka. Perubahan itu akan terjadi ya probably kalau sekarang kita belum membutuhkan itu, tapi cepat atau lambat pasti kita akan butuh itu. Dan ya kita mesti terus belajar sih kayak gitu ya. Dan kalau bingung nggak apa-apa, tonton aja video-video kita karena kita akan banyak bahas hal-hal kayak gini terus ya, supaya teman-teman juga bisa paham dan bisa terbuka, nggak ketinggalan zaman sih kayak gitu. Paling penting itu sih. Dan strategi marketing kan juga apa ya, kita kalau ngeliatin dari tahun 2011, 12, 13, 14 itu kan kita lihat banyak banget ya trennya terus muncul baru-baru terus, sehingga ya kalau kita nggak adaptasi jadi basi. Betul. Ya kan? Dan kalau bingung, satu bisa tanya di kolom komen ya, boleh. Yang kedua bisa tunggu 3 tahun lagi. Nanti balik lagi ke video ini. Oh itu maksudnya. Anjay. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita dan jangan lupa untuk komen, ya kan? Kira-kira kalian mau kita bahas apa lagi? Jangan lupa untuk komen supaya kita tahu kita bisa bantuin kalian apa lagi, karena semua pasti ada solusinya. Bye.